Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggiriani dengan NIM 24103132200021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil dashboard ISG yang telah saya buat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan singkat apa tujuan dari dashboard itu sendiri. Dashboard sendiri adalah kumpulan dari beberapa chart yang sudah dibuat dari data-data sebelumnya. Kegunaannya untuk memudahkan para pemangku kepentingan untuk melihat semua tren secara langsung tanpa melihat dari data-data sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke chart yang pertama atau ke dashboardnya. Sudah berada di dashboard yang telah saya buat. Namanya yaitu Dashboard Environmental, Social, dan Governance. Di dalamnya terdapat 5 chart dan 1 heatmap risiko, yaitu tren emisi karbon dioksida, konsumsi energi per tahun, grafik kecelakaan kerja, proporsi komisaris independen, jam latihan karyawan per tahun, dan yang terakhir yaitu heatmap jumlah temuan audit internal. Langsung saja ke chart yang pertama. Di sini ada 2 slicer, yaitu untuk tahun dan location. Nah, gunanya slicer sendiri di sini adalah untuk memudahkan kita melihat tahun yang mana aja sih yang mau kita lihat tanpa harus melihat semua trennya. Seperti di sini akan saya buka yang slicernya, terdapat beberapa tahun. Kalau mau milih salah satu, kita pencet clear dan kita pilih misalnya contoh 2023. Maka hasilnya pun akan muncul hanya yang 2023. Jika kita mau membandingkan ke tahun 2024 misalnya, maka hasilnya pun akan muncul seperti ini. Untuk mengembalikannya, tinggal kita pencet yang select all, lalu kita klik OK. Maka kembali seperti semula chartnya. Selanjutnya yaitu slicer yang location. Ini hanya untuk memudahkan kita untuk melihat yang plan A, plan B, dan plan C. Misalnya kita buka yang plan B, maka seperti ini hasilnya untuk per tahunnya. Untuk mengembalikannya ataupun membandingkannya sama juga seperti tadi yang sudah saya peragakan pada slicer yang untuk tahun. Adapun insight-nya yaitu emisi CO2e perusahaan menunjukkan fluktuasi yang cukup besar antar tahun. Tahun 2023 mencatat lonjakan emisi total hingga 72.958 ton, terutama dari plan B, jauh lebih tinggi dibandingkan 2022 dan 2024. Pada 2024, total emisi turun signifikan ke 46.765 ton. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan proses produksi atau penggunaan energi yang masih berubah-ubah antar periode dan antar lokasi, sehingga konsistensi pengendalian emisi masih perlu diperkuatkan. Lanjut, kita akan ke chart yang kedua, yaitu konsumsi energi listrik dan solar per tahunnya. Insight-nya yaitu konsumsi listrik dan solar meningkat di tahun 2023 sebelum turun kembali pada 2024. Plan B memiliki konsumsi energi tertinggi di ketiga tahun tersebut, terutama pada penggunaan listrik. Pola ini mengindikasikan bahwa plan B memiliki intensitas energi tertinggi dan menjadi kandidat utama untuk program efisiensi energi. Secara keseluruhan, perusahaan masih mengalami variabilitas konsumsi energi antar plan, sehingga standarisasi efisiensi energi perlu diperkuat lagi. Itu merupakan hasil insight dari chart yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke chart yang ketiga. Pada chart ketiga ini, yaitu jumlah kejadian minor spill relatif tinggi pada semua plan di ketiga tahun, dengan puncak terjadi pada plan B di tahun 2023 hingga 9 kasus. Tahun 2024 memperhatikan penurunan kasus di beberapa plan, namun masih menunjukkan pengulangan insiden. Hal ini menandakan bahwa kontrol keselamatan kerja, terutama pada plan B, membutuhkan pengawasan ketat dan program mitigasi khusus untuk menurunkan frekuensi kejadian yang mungkin terjadi. Selanjutnya kita ke chart yang selain itu, proporsi komisaris independen. Insight-nya yaitu proporsi komisaris independen konsisten berada di 33,3% untuk 2022 sampai 2024. Meskipun stabil dan secara persentase sudah memenuhi praktik umum good governance, tetapi tidak terlihat adanya peningkatan atau penyempurnaan dalam struktur pengawasan dewan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan perubahan signifikan pada komposisi tata kelola dalam 3 tahun terakhir.
Selanjutnya yaitu chart yang kelima, yaitu jam pelatihan karyawan per tahunnya. Jam pelatihan rata-rata per karyawan menunjukkan peningkatan pada beberapa plan, terutama di plan C pada 2024, yaitu 29,21 jam. Meskipun terdapat kenaikan di banyak plan, secara umum target perusahaan pelatihan yaitu 24 jam per tahun hanya tercapai oleh sebagian unit. Tren ini menunjukkan adanya komitmen pengembangan SDM, namun pemerataan akses dan intensitas pelatihan antar plan masih perlu diperkuat. Yang terakhir yaitu heatmap jumlah temuan audit internal. Tahun 2023 menunjukkan kinerja audit terbaik dengan temuan paling rendah yaitu warna hijau, menandakan kontrol internal berjalan efektif. Tahun 2022 berada pada kategori sedang yaitu warna oranye, sehingga masih perlu perbaikan. Sedangkan pada tahun 2024 menjadi perhatian utama karena mencatat temuan tertinggi yaitu yang berwarna merah. Hal ini menunjukkan melemahnya kepatuhan dan efektivitas pengendalian internal yang perlu ditindaklanjuti segera. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada penyampaian dashboard ISG pada kali ini. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya masih banyak kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.